Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semuanya ya. Ibu akan absen satu-satu. Bilqis, Fauzia, Alhamdulillah hadir, Bu. Felicia Amira, Felicia Zafira, Humaira, Alhamdulillah hadir, Bu. Kesya, Alhamdulillah hadir, Bu. Muhammad Afdal, Alhamdulillah hadir, Bu. Nadia, Alhamdulillah hadir, Bu. Raza. Alhamdulillah hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Oke, pimpin doanya ya. Siaplah, hormatlah, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal? Hafal. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
Oke, selanjutnya kita akan untuk menambah semangat belajar kita akan melakukan tepuk semangat. Hafal? Oke, semuanya berdiri ya, biar tambah semangat belajarnya. Tepuk semangat. Satu kali lagi ya. Ada yang tidak semangat. Tepuk semangat. Oke, semuanya duduk. Anak-anak, coba lihat di sekeliling kita. Apa saja benda-benda yang anak-anak ibu lihat? Lemari, papan tulis, meja, kursi, buku, ya lemari. Udah tadi, apa lagi? Ya, foto. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pelajarannya yaitu anak-anak ibu semua dapat mengenal benda-benda di sekitar. Anak-anak dapat mengenal alat ukur sederhana dan dapat mengukur benda dengan tepat dan bisa menunjukkan bekerja sama dalam kelompok. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan bahan ajar. Ibu mempunyai sebuah teks. Ibu akan bagikannya ya. Siapa yang mau membacakannya? Oke, siapa namanya? Ya. Yang lain mendengarkan ya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau bentuknya. Oke, terima kasih pada teman kita yang sudah membacakan. Tepuk tangan teman kita. Oke, dari teks yang dibacakannya tadi, ibu mau tanya, apa itu benda? Segala sesuatu yang
Ya. Dan massa dapat diukur dengan cara apa? Ya, ditimbang. Terus apakah cahaya dan panas itu termasuk benda? Ya, jadi benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Cahaya dan panas itu bukan benda karena kenapa? Ada yang tahu? Menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Oke, kita akan tentang benda. Benda itu ada menjadi dua kelompok. Apa saja? Benda mati, Benda mati benda hidup, benda hidup. Apa saja benda mati anak ibu? Apa saja termasuk benda mati? gelas, Buku, gelas, apa lagi? Batu, apa lagi? Dah, berarti udah paham kan apa itu benda mati? Benda hidup apa? Yang termasuk benda hidup? manusia, Dan hewan. Oke, semuanya sudah paham kan apa itu benda? Yakin sudah paham? Oke, mau tanya. Apa itu benda? Benda adalah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat ukur. Ada yang tahu alat ukur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang biasa kita gunakan di sekolah apa? Ya, penggaris. Terus yang biasa digunakan oleh tukang jahit? Meteran pita. Oke. Alat ukur atau alat ukur panjang baku ada. Ibu ada empat macam yang akan kita pelajari. Perhatikan gambar tersebut ya, yang ada di kertas. Pertama itu gambar apa? Ya, penggaris. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang atau benda-benda yang tidak terlalu panjang. Oke, hasil pengukurannya itu dalam bentuk satuan milimeter dan sentimeter. Oke, selanjutnya kita masuk alat ukur. Alat ukur yang pertama itu bergaris. Yang dalam satuan dalam bentuk apa? Hasil satuannya sentimeter atau milimeter. Yang kedua itu gambar apa? Meteran pita. Yang biasanya digunakan oleh atau meteran kain ya, untuk mengukur apa? Mengukur bahan atau mengukur anggota tubuh karena sifatnya lentur. Satuannya dalam bentuk apa? Sentimeter dan meter. Oke. Satuan dalam bentuk sentimeter dan meter. Yang ketiga itu gambar apa, Nana?
Pernah lihat? Pernah, yang disebutkan oleh Sukam ya. Satuannya dalam bentuk apa? Sentimeter dan meter. Ya, meteran kecil yang biasa digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan. Biasanya menggunakan meteran lokasi atau meteran saku karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter dan meter. Selanjutnya, gambar yang tampak itu apa? Meteran roll besar yang biasanya digunakan untuk mengukur tanah, halaman, biasanya digunakan roll besar. Satuannya bentuk sama ya, bentuk satuan sentimeter dan meter. Meteran kecil, pekerja bangunan juga memerlukan meteran besar untuk pengukuran tanah atau halaman. Hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan sentimeter dan meter. Sama ya, yang meteran kecil dan besar, satuannya sama. Oke, anak-anak ibu semua sudah tahu cara mengukur dengan benar? Ya, gimana caranya? Ada yang mau penggaris? Ambil penggaris dan penanya atau pensil. Ibu akan menunjukkan cara mengukur dengan benar. Dan mana rongnya? Penggarisnya mana? Ini penggarisnya. Ambil pena atau pensil. Cara mengukurnya, letakkan pena di angka 0 atau garis 0. Mana angka 0-nya? Ya, jangan lewat dari angka 0 ya, biar hasilnya benar. Dan lihat di ujung satunya lagi, berapa sentimeter ke pena tersebut? 13. Ya, berarti anak-anak ibu semua sudah tahu ya gimana cara mengukur dengan benar, yaitu harus diletakkan pada angka 0 terlebih dahulu. Paham? Paham. Ya. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Anak-anak ibu semua akan berdiskusi. Ibu akan memberikan tugas. Oke, buatlah kelompok. Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan nih. Diskusikan ya. Tulis nama kelompoknya, nama anggota, dan nanti kalau sudah siap nanti akan dilaporkan atau dipresentasikan ke depan. Semuanya harus bekerja sama. Harus bekerja sama.
Pastikan mengukurnya dengan benar ya. Dari angka 0. Ya. Semuanya bekerja. Ukur. Siapa yang bagi tugasnya, siapa yang bawa meja, siapa yang buku, pena. Bagi tugas ya. Siapa yang bagi meja, siapa yang buku. Ya, 25. Oke, semuanya sudah siap? Ya. Selanjutnya Ibu minta pada salah satu kelompok untuk mempresentasikannya di depan atau melaporkan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang dulu? Pak Mawar. Oke. Yang lain menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok Mawar. Nama kelompok Mawar, anggota kelompok Keisha Maharani, Muhaira Abdiyah, Nadia Wendra, Keisha Amira, Muhammad Akhtar. Tentukan panjang benda-benda yang ada luar kelasmu berikut menggunakan garis atau meja pilihan. A. Panjang buku tulis 21 cm. B. Panjang buku pelajaran 30 cm. C. Panjang pulpen 13 cm. Tinggi bangku di kelas 82 cm. E. Lebar papan tulis 119 cm. Panjang meja belajar 50 cm. Lebar
Beri tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Selanjutnya kelompok Melati akan mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilannya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok Melati. Nama kelompok Melati. Anggota kelompok 1. Fauzia Nasra Alessa. 2. Felicia Zafira. 3. Bilqis Aira Zarifa. 4. Raza Gazawan. 1. Tentukan pasang benda-benda yang ada di ruang kelasmu berikut menggunakan penggaris atau metode jam. A. Panjang buku tulis 21 cm. B. Panjang buku pelajaran 29 cm. C. Panjang pulpen 13 cm. D. Tinggi bangku di kelas 84 cm. E. Lebar papan tulis 125 cm. F. Panjang meja belajar 26 cm. G. Lebar meja belajar 25 cm. H. Panjang spidol 14 cm. I. Panjang sapu 114 cm. J. Panjang sisi ubin 39 cm. Demikianlah hasil diskusi kelompok Melati. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi? Silahkan. Kami setuju dengan hasil kelompok Melati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Melati.
Jadi anak-anak ibu semua sudah paham ya cara mengukur meja, pensil, pena yang benda di sekitar kita. Sudah paham kan? Oke. Tadi ada soalnya mengukur papan tulis kan? Yang ditanya apa tadi? Lebar kan? Anak-anak ibu semua sudah tahu yang mana yang panjang. Baiklah, ibu akan membagikan lembar evaluasinya. Tulis nama kelas, dalam jawabannya langsung ditulis di kertas ya. Kertas bos. Ya. Jawab pertanyaan tersebut. Langsung dijawab. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Tunggu yang ini ya.
Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita akan jawab bersama-sama ya. Soal pertama, sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Meja, kursi, lemari. Ya. Bagaimana? Soal yang kedua, bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita? Berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Ya, benar. Soal ketiga, alat ukur panjang baku yang biasa digunakan penjahit untuk mengukur panjang bahan baju adalah? Meteran kita. Ya. Yang keempat itu gambar apa? Gunting dan penggaris. Hasil pengukuran panjang tepat sesuai gambar di atas adalah berapa? 14,5 cm. Ya, benar. 14,5 cm. Yang soal terakhir, sila berapakah dalam Pancasila yang menjadi dasar pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan tuliskan bunyinya? Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakilan. Semuanya sama jawabannya dengan yang dibacakan. Ya, benar semuanya ya. Berarti anak-anak ibu semua sudah paham pelajaran hari ini. Oke, dikumpulkan ke depan ya. Ya, terima kasih. Enggak, yang belum. Belum. Nah, mana yang lain? Ya, belum. Gambar jawabannya saja. Oke, selanjutnya untuk tugas di rumah, silakan anak-anak ibu mau berdiskusi dengan orang tua, sebutkan dan tuliskan benda-benda di sekitar rumah kita, tuliskan ciri-ciri dan fungsinya, diskusikan dengan orang tua kita ya. Nanti dan besok dikumpul. Paham? Dan jawabannya ditulis di buku tugas. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita lakukan tepuk semangat lagi ya, biar lebih semangat. Oke? Semuanya berdiri. Oke. Tepuk semangat. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita.